Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim teman-teman. Hari ini keluarga Ornithoptera Optima akan membahas dua buku Piggy Book dari Anthony dan juga Ivan Illich Matinya Gender. Di sini ada kaitannya ya. Tema yang kami angkat hari ini adalah tentang kesetaraan lelaki dan perempuan dalam tugas mencintai dalam konteks keluarga, yaitu tugas mencintai itu adalah gender berbasis ranah kerja atau vernakular kalau disebut Ivan Illich, dan bukan kesetaraan pada tugas bekerja dan tugas berteman, karena tugas bekerja dan tugas berteman itu adalah gender yang terdistorsi pada jenis kelamin ya, sebagai jenis kelamin saja. Begitu. Hari ini Piggy Book ini ceritanya tentang seorang wanita ya, seorang ibu yang kemudian dia banyak beraktivitas di rumah ya. Kemudian diceritakan di sini ada seorang laki-laki yang memiliki dua orang anak laki-laki juga. Bajunya bersih, rapi, mapan, rumahnya bagus, mobilnya oke, dan dia punya halaman yang luas. Seperti ini. Nah, kemudian mereka punya aktivitas harian, yaitu sarapan. Nah, sarapannya seperti ini. Ayo bu, cepet dong. Kami harus segera berangkat. Dan ibunya tentu segera menyiapkannya. Di sini kalimatnya gini. Cepat, cepat sayangku, sarapannya. Gini, awalnya itu dia bilang, Mr. Pigot tinggal dengan dua orang anak laki-lakinya, Simon and Patrick, di sebuah rumah yang bagus dengan taman yang indah dan mobil yang menarik di garasi yang indah. Di dalamnya ada istrinya. Gitu. Cepat-cepat, kami harus segera sarapan gitu, sebelum mereka pergi untuk melakukan very important job. Ayo cepat ibu, kata Simon dan Patrick sebelum mereka semua pergi untuk very important school. Nah, ya kan? Setelah mereka berdua pergi, Miss Pigot, ibunya, kemudian mencuci semua peralatan, merapikan rumah, lalu mengepel, dan baru dia pergi bekerja. Ketika mereka pulang setelah dari important school dan important jobnya, ayo makan siangnya mana? Sayangku cepat. Malah ini bilang ini, ayo cepat makanannya gadis tua, kata si Pak Piko. Ih, nyebelin banget ya. Ini sangat anti seksis. Jadi kalau feminis suka dengan tipe ini, buku ini ya. Lalu mereka makan, makan kan, nah, makan seperti ini. Lalu ibunya sekali lagi mencuci baju, membersihkan piring-piring, mengepel lantai, setrika, dan membuat sedikit makanan untuk makan malam. Hingga, terus mereka kemana? Mereka bertiga santai-santai sambil tidur-tiduran. Wah, benar-benar. Nah, hingga pada suatu sore, biasanya mereka santai-santai, mereka sore pulang itu mencari ibunya tidak ada. Loh, ibunya kok nggak ada? Kemana? Ada sebuah surat. Fotonya hilang. Ya, mana di sini? Your pigs. Kamu babi, kata Ibu Pigot. Akhirnya mereka menyiapkan makanan sendiri dan gosong. Mereka membuat berbagai macam makanan sampai kemudian peralatan-peralatannya penuh dan baju mereka kotor. Mereka tidak bisa lagi mengerjakan important job dan important skill. Lalu hingga satu malam ketika mereka sudah tidak bisa lagi ngapa-ngapain, mereka sudah hampir menyerah, ibunya datang. Tolong kembalilah, kata ibunya. Akhirnya Pak Pigot mulai mencuci piring ya, anak-anaknya mulai melakukan pekerjaan-pekerjaan yang biasanya dilakukan oleh ibunya. Dan mereka bahagia karena mereka
mulai belajar memasak, membantu pekerjaan rumah. Ibunya juga bahagia. Ngapain ibu? Benerin mobil. Dalam lingkup tugas mencintai di rumah, suami istri itu setara. Karena tugas mencintai itu tugas yang diemban oleh suami istri, diemban oleh kedua suami istri, pasangan suami istri. Dan kita tidak bisa mengharapkan kesetaraan ini pada tugas berteman maupun tugas bekerja. Kalau kita tugas bekerja, yang ada hierarki, pendidikannya, pengalaman kerjanya, gajinya, keterampilannya. Kalau saya dulu di pabrik ada namanya ICQC, Intelligence Class, sama Qualification Class. Itu kalau bekerja. Jadi nggak mungkin setara, itu tidak mungkin. Ya. Berteman itu tidak mungkin setara. Kesetaraan dalam berteman itu suatu mitos. Sebab berteman itu biasanya dipengaruhi oleh sifat-sifat materialisme. Siapa yang paling kaya, siapa yang paling cantik, siapa yang paling. Semuanya terkait dengan bagaimana seseorang itu memiliki dan menggunakan konsumerisme. Jadi keliru kalau misalnya kita menuntut kesetaraan. Makanya di sini Ivan Illich mengatakan para feminis keliru jika menuntut kesetaraan, padahal kesetaraan adalah mitos karangan masyarakat industrial yang seksis. Agar seksisme berkurang, pertumbuhan ekonomi harus negatif. Dia menjelaskan di sini betapa masyarakat kita itu telah terganggu sifat alami pemisahan gender itu, dan tidak mungkin kita akan menghadapi sebuah kesetaraan dalam masyarakat industri seperti sekarang. Sebab kapitalisme itu memang hanya bisa didukung oleh masyarakat industri yang yang seksis gitu loh. Kalau kita mengharapkan seorang perempuan mengerjakan pekerjaan laki-laki, itu hampir dikatakan tidak bisa, sebab alatnya pun berbeda. Gini, di sini dicontohkan ya bagaimana dulu kita itu menggunakan, kalau misalnya petani ya, zaman dulu nih petani itu menggunakan sabit yang kecil untuk memanen. Nah, panen itu pekerjaan orang perempuan. Oke. Panen. Pakai sabit kecil namanya ani-ani. Ya. Sekarang diplesetin ani-ani, diplesetin jadi yang lain. Simpenannya para pejabat namanya ani-ani. Bukan. Lah, dulu itu namanya yang dipakai buat menyabit kecil, mengambil ambil panen padi, itu namanya ani-ani. Kecil, sabit kecil. Sedangkan kalau laki-laki itu alatnya itu besar, sabitnya itu untuk ngarit, untuk apa itu besar. Jadi alat yang diciptakan laki-laki dengan perempuan itu berbeda. Dalam olimpiade aja, berat untuk javelin throwing atau tolak peluru itu beda. Laki-laki dan perempuan itu berbeda. Beda. Orang main bola, laki-laki dengan perempuan itu nggak boleh bareng. Perempuan pasti kalah gitu. Kenapa? Karena volume jantungnya lebih banyak laki-laki. Pernapasannya laki-laki lebih kuat gitu. Pada beberapa kasus mungkin perempuan lebih tinggi, tapi tidak pada semuanya. Secara umum, gender itu terpisah secara alami. Termasuk alat-alat tadi saya sampaikan. Cangkulnya buat cowok gede, gitu. Ada perempuan cangkul, nggak pas, tidak sesuai. Karena alat-alat cangkul itu bukan untuk perempuan. Perempuan cangkulnya apa? Yang kecil itu kan? Namanya bukan cangkul tapi cungkil. Ya kan? Kecil. Untuk mencari untuk membersihkan rumput-rumput gulma. Alat-alat itu berbeda. Nah, sekarang dalam proses industri, alat-alat itu semua dibuat sama. Unisex. Tidak berbeda. Tinggal pencet tombol. Betul? Semua dibuat sama. Itulah masyarakat industri. Kenapa dibuat sama? Agar ya pekerjaan itu bisa distandarisasi siapapun yang mengerjakan. Dan upah bagi perempuan memang lebih murah daripada upah laki-laki. Jadi kalau misalnya para perempuan-perempuan itu yang menuntut kesetaraan gender, agar perempuan itu memiliki gaji atau pendapatan yang sama dengan laki-laki, itu hampir dikatakan tidak bisa. Karena by design secara alamiah
Orang industri itu memang menginginkan efisiensi termasuk dalam tenaga kerja. Dalam industri itu ada 5M. Man, money, method, machine, material. Nah, manusia itu disamaratakan dengan yang lain. Sama pentingnya dengan metode, sama pentingnya dengan material, sama pentingnya dengan uang, sama pentingnya dengan money, material, machine, sama gitu. Sehingga manusia bisa tergantikan oleh mesin dengan mekanisme robotika, sensor dan sebagainya. Jadi tidak bisa. Dan mereka memang untuk melakukan efisiensi, dulu waktu saya di Kalbe ataupun di Veron itu ya, itu atau Dexa, itu memang ya manusia atau SDM itu adalah long life liability. Beda sama mesin. Mesin itu aset, bisa diukur dan bisa disusutkan, ya, bisa dihitung depresiasinya, amortisasinya kalau misalnya itu sebuah produk yang sifatnya seperti brand, bisa dilihat gitu. Tapi kalau manusia enggak. Manusia itu nggak bisa didepresiasi. Dia selamanya akan menjadi long life liability. Oh, SDM adalah aset. Itu tipu daya untuk membantu kita merasa ya semacam afirmasi positif ya. Yang sebenarnya kita tuh dibuai, dimanjakan, dimuliakan, padahal kita sedang diperas habis. Laki-laki bukan babi, perempuan bukan sapi perah. Itu kesimpulan saya dari sini. Terus di mana? Harusnya seorang laki-laki dengan perempuan itu memiliki peran-peran yang berbeda. Nah, peran yang berbeda itu di masyarakat industri saat ini tidak ada kecuali di rumah. Gitu loh. Di rumah. Ada seorang penemu ya di Amerika namanya Ron Popeil. Dia itu membuat bagaimana pekerjaan di rumah itu menyenangkan. Mengapa? Karena dia berpikir bahwa seorang wanita bekerja di rumah itu juga berharga. Nah, itu hidden story-nya. Dia orang Yahudi. Dan dia merasa kalau dunia itu kejam gitu ya. Kalau laki-laki dan perempuan itu disamaratakan, ya perempuan itu akan disubordinatkan secara alami. Maka perempuan itu ranahnya itu ranah-ranah kedaerahan atau vernakular. Ranah-ranah yang bukan ranah-ranah domestik. Kenapa begitu? Karena memang secara alamiah pembawaannya perempuan itu begitu. Sehingga Ron Popeil itu bikin alat-alat yang memudahkan pekerjaan di rumah. Kak Azwa, kalau udah pakai air fryer jadi lebih nyaman tuh daripada goreng sendiri kan. Air fryer gampang, tanpa minyak, sehat ya, tinggal betul. Nah itu. Oh itu produk industri. Iya, itu produk industri, tapi digunakan untuk mendukung aktivitas tugas mencintai di rumah. Tadi pagi, ya. Wah, bau ubi manis, ya. Gampang daripada harus repot-repot. Istri saya bisa menyiapkan sendiri, bisa membantu menyiapkan buat anak-anak, bisa membantu menyiapkan buat saya. Kan enak toh? Itu contohnya. Nah, itu saya tidak bermaksud untuk menolak industri itu, bukan. Tapi saya ingin menempatkan suatu teknologi itu secara benar, bahwa teknologi industri itu membantu pekerjaan di rumah. Dan kalaupun para perempuan itu ingin bekerja di luar rumah pada ranah publik, ya silahkan. Tapi dengan risetnya Ivan Illich ya, dengan imaji seperti ini hampir bisa dikatakan seorang laki-laki itu secara alamiah itu mendominasi perempuan. Dan perempuan itu tidak bisa dipaksakan untuk seperti laki-laki. Kasihan. Gitu. Kasihan. Nah, makanya di mana seorang laki-laki dan perempuan itu bisa setara di rumah. Ada satu cerita menarik lagi ya. Di sini. Di sini itu ceritakan. Si Almanzo itu kan punya saudara. Mereka 4 bersaudara kan. Ada Royal, ada Almanzo, yang laki-laki, Royal, Elisa Jane, Alice, sama Almanzo. Nah, Royal dan Almanzo itu bekerja di peternakan, sedangkan Elisa Jane dan Alice bekerja di dapur. Apakah yang satu lebih baik daripada yang lain? Enggak. Dua-duanya bagus. Ya. Almanzo memang begitu terpesona dengan berbagai macam bisnis ayahnya, bisnis peternakan ayahnya. Tapi perhatikan kalimat ini. Bagi Almanzo, pemandangan yang paling indah adalah ibunya.
yang membawa masuk sebuah piring besar berisi ham. Ibu pendek, gemuk, dan cantik. Matanya biru dan rambutnya coklat seperti sayap burung yang halus. Sederet kancing merah terpasang pada bagian depan gaunnya yang terbuat dari wol berwarna merah. Dari leher gaun berwarna putih sampai celemek putih yang diikatkan pada pinggangnya. Lengan gaunnya tergantung seperti lonceng merah yang besar di sisi kedua ujung piring yang berwarna biru. Ia masuk melalui pintu sambil sebentar-sebentar berhenti karena gaunnya yang menggembung lebih lebar daripada pintu. Ini imajinasi. Wah, bau ham membuat Al-Manzul lapar. Ibu meletakkan piring di atas meja dan seterusnya. Jadi ada sebuah jadi satu contoh kecil ya, imajinasi yang sangat istimewa yang ada pada diri perempuan yang tidak mungkin dimiliki oleh laki-laki. Seorang chef terkenal Gordon Ramsay misalnya, dia nggak akan seindah itu ketika menyajikan sebuah makanan untuk keluarganya di rumah. Ya, karena apa? Sajian makanan indah itu ada di ibu, di seorang perempuan. Di sini diceritakan gitu bahwa laki-laki itu menginginkan perempuan bisa setara dengannya dalam tugas-tugas bekerja, tapi laki-laki sekaligus meminta agar mereka mendapatkan pelayanan terbaik di rumah. Dia mengkritik betapa laki-laki itu sangat seksis, sangat sangat berorientasi pada dirinya gitu. Padahal bagaimana mungkin seorang perempuan itu dipaksa untuk hebat di kedua ranah? Nggak bisa. Pengennya itu di dalam di luar bagus, di dalam bagus. Sebenarnya Ron Popeil pun juga melakukan hal serupa sebenarnya. Cuma saya melihat sisi positifnya aja. Ron Popeil juga bisa berpikir bahwa seorang wanita harus maksimal kerja di luar meniti karirnya, dan ketika di rumah dia tinggal dapat oven panggang roti seri yang bagus untuk mendapatkan makanan-makanan yang lezat. Itu bisa juga. Ya tinggal kita melihat sebuah teknologi, sebuah produk teknologi, sebuah penemuan itu mau dari lihat sisi positif atau sisi negatif. Buku ini pun juga sama. Kita mau melihat dari sisi negatif atau sisi positif. Sisi positifnya dia menunjukkan kepada saya bahwa kesetaraan itu hanya bisa dilakukan di rumah pada tugas-tugas mencintai, bukan pada tugas bekerja ataupun tugas berteman. Karena tugas bekerja itu hierarkis, tugas berteman itu juga hierarkis, otoritarian. Sedangkan yang egaliter itu hanya bisa di rumah. Dimana tugas mencintai itu memang tugas yang diemban oleh dua orang, suami dan istri. Itu kalau dari sisi positif. Kalau dari sisi negatifnya, oh ini feminisme, gitu loh, ya. Sebuah produk itu bisa kita lihat dari sisi positif atau sisi negatif, tergantung kita. Nah, wawasan kita seperti ini itu saya berbagi seperti ini memberikan sudut pandang atau cara pandang lebih tepatnya, cara pandang yang berbeda kepada teman-teman, sehingga teman-teman ketika nanti menceritakan dalam konteks home education ya, menceritakan kepada anak-anak atau berdiskusi dengan istri, itu memiliki sebuah cara pandang yang baru bahwa kita setara di rumah, dan saya sebagai suami harus mendukung aktivitas-aktivitas aktivitas istri untuk melakukan tugas-tugas mencintai. Sebab kalau istri berhasil melakukan tugas-tugas mencintai, yang untung juga saya sendiri, gitu. Sama ketika istri membantu saya untuk saya melakukan tugas-tugas mencintai anak-anak saya, mendidik anak-anak saya, menceritakan kepada anak-anak saya, membuat desain untuk anak-anak saya. Sebab kalau saya melakukan apa yang harus saya lakukan dalam tugas-tugas mencintai, yang untung juga istri saya, bukan orang lain. Jadi sama-sama untung, itulah setara. Hanya bisa dalam konteks tugas mencintai, bukan dalam tugas berteman ataupun tugas bekerja. Karena itulah kita bekerja sewajarnya, berteman secukupnya, dan mencintai sebanyak-banyaknya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.